Bab 309 Jenny Bliss dan tunangannya. Sekitar pukul 5 sore, Kenzi datang ke perusahaan Bliss Group, menunggu Aurora Bliss pulang kerja, lalu pulang bersama. Awalnya, pekerjaan Kenzi hari ini adalah bernegosiasi di Hotel Marriott, jadi dia tidak perlu datang ke perusahaan. Melihat bahwa Kenzi, seperti biasa, masih datang ke perusahaan ketika dia pulang kerja untuk menunggunya sepulang kerja, Aurora Bliss, yang sedang berjalan keluar dari lobi, mau tidak mau menunjukkan sentuhan manis. Dia berjalan cepat, meraih lengan Kenzi, dan berkata sambil berjalan. Hari ini, perusahaan mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Nenek tahu bahwa kita menandatangani Maya Gunawan, seorang bintang besar, dan Dian sangat senang. Dia secara khusus memuji saya di pertemuan. Dia memiliki senyum di wajahnya yang cantik dan tampak sangat bahagia. Kenzi menemaninya keluar dari lobi dan menuangkan nasihat padanya, sengaja atau tidak sengaja, dan berkata, "Jangan menganggap pujian nenek sebagai satu hal. Apa yang nenek lakukan hanyalah memenangkan hatimu sehingga kamu dapat terus bekerja untuk perusahaan. Jika nenek benar-benar menghargaimu, dia tidak akan membantu Morgan Bliss naik dan menggantikanmu sebagai presiden." Aurora Bliss sedikit tidak senang ketika mendengar ini, dan sedikit mengeluh. "Semuanya sudah berakhir, jangan sebutkan lagi. Sebenarnya, nenek saya memiliki percakapan pribadi dengan saya untuk waktu yang lama, dan saya dapat memahami rasa malu nenek saya. Morgan Bliss adalah cucu tertua dari keluarga Bliss, dan saya hanya cucu perempuan dari keluarga Bliss. Menurut tradisi keluarga, perusahaan keluarga Bliss selalu laki-laki dari keluarga Bliss yang harus bertanggung jawab. Saya seorang wanita, dan saya selalu bertanggung jawab atas pengelolaan bahkan jika nenek saya tidak punya ide, para tetua keluarga akan khawatir. Selain itu, nenek saya mempertahankan perawatan CEO saya dan menjelaskan bahwa Morgan Bliss dan yang lainnya tidak diizinkan untuk menargetkan saya di masa depan. Saya pikir sudah sangat bagus untuk memiliki lingkungan kerja yang santai." Mendengar ini, Kenzi menghela nafas diam-diam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebenarnya, selama Aurora Bliss punya ide, Kenzi hanya perlu sedikit usaha untuk membantu Aurora Bliss ke posisi presiden lagi, tapi sekarang Aurora Bliss sendiri puas dengan status quo, jadi mengapa dia harus melakukan ini? Wanita ini, Aurora Bliss, masih terlalu sederhana, dan menganggap kata kesetiaan dan berbakti terlalu serius. Dia jelas tahu bahwa neneknya memihak dan tidak adil padanya, tetapi dia tetap pasrah dan menuruti pengaturan neneknya. Dia benar-benar wanita yang bodoh. Ngomong-ngomong, ini akhir pekan. Aurora Bliss tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Sudah lama kita tidak makan di luar. Hari ini kita akan pergi ke food court dan makan enak." Melihat dia dalam suasana hati yang baik, Kenzi tersenyum dan pergi bersamanya. Food Street terletak di pusat kota Wakanda yang paling makmur dan ramai. Selain banyak makanan ringan khusus yang murah, ada juga restoran kelas atas dengan reputasi tinggi. Keduanya berjalan di sepanjang jalan. Kenzi melihat sebuah hotel mewah bernama Restoran Smith Family di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, menunjuk ke papan nama, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kita tidak pergi ke restoran ini?" Dengar-dengar, dikatakan bahwa ini adalah restoran pertama yang Rumi Smith, orang terkaya di Wakanda, buka saat memasuki industri catering di tahun-tahun awalnya. Koki di dalamnya semua adalah koki bintang 5 yang diundang dari seluruh dunia. Hidangan yang mereka buat sangat unik. Popularitas Smith Family Catering telah memungkinkan Tuan Rumi Smith berkembang pesat di industri catering sejak saat itu. Koki bintang 5. Melihatnya dengan bersemangat, dia pergi ke restoran. Aurora Bliss buru-buru meraihnya dan berkata dengan kesal, "Jangan pergi. Restoran Smith Family yang dihormati ini memiliki beberapa hidangan setinggi langit yang tidak mampu kita beli." Ketika Aurora Bliss adalah seorang presiden wanita, dia pernah mengajak pelanggan yang sudah makan di sini. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tingkat konsumsi di restoran ini. Jika bukan karena perusahaan yang membayarnya, tidak bijaksana baginya untuk menghabiskan uangnya sendiri untuk makan di sini. Kenzi tersenyum dan membujuk. "Jangan khawatir, Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Kebetulan saya memiliki kartu konsumsi Smith Group. Saya tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk makan di sini." Kartu yang dia bicarakan secara alami adalah kartu naga dan Phoenix emas yang diberikan secara pribadi oleh Rumi Smith kepadanya di masa lalu. Kartu ini juga pernah dilihat Aurora Bliss. Namun, Aurora Bliss tidak tahu bagaimana Kenzi bisa memiliki kartu konsumsi internal grup Smith Family, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang kaya seperti Rumi Smith, jadi dia dengan enggan berkata, "Lupakan saja.
Saya merasa sangat malu untuk membayar dengan kartu orang lain tanpa mengeluarkan uang. Saya selalu merasa bahwa saya telah mengambil keuntungan dari orang lain dan berhutang budi kepada seseorang. Kenzi sedikit tercengang, bukankah hanya makan, apa ini? Dengan persahabatan antara dia dan Rumi Smith, jangankan menggunakan kartu VIP yang dia berikan untuk makan, bahkan jika dia meminta restoran Rumi Smith pasti akan senang dan menyajikannya sendiri. Untuk mengatakan bahwa dia berutang budi pada Rumi Smith, itu tidak ada. Kenzi tidak tahu berapa kali dia membantu Rumi Smith, bahkan jika berhutang budi, Rumi Smith lah yang berhutang budi padanya. Kenzi hendak membujuknya beberapa kata, tetapi pada saat ini, suara wanita yang kasar mencibir dari belakang kepalanya. Haha, sepupuku tersayang, aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini, sungguh kebetulan. Sepupu Aurora Bliss, Jenny Bliss, kebetulan ada di sini. Dia memiliki riasan tebal di wajahnya dan mengenakan dompet seksi, tampak seperti gadis pendamping yang keluar untuk menjual, dan memegang erat seorang pria dengan pakaian bagus di sampingnya. Pria ini mungkin berusia 30-an, dan dia tampak sombong dan gemuk. Kenzi dan Aurora Bliss pernah melihatnya. Pria ini adalah tunangan Jenny Bliss, Goran Yama, yang telah melakukan bisnis di tempat lain. Jenny Bliss terkikik dan berkata dengan sinis, "Sepupu, apa yang kamu lakukan di sini dengan sampah Kenzi? Kudengar kamu mengatakan bahwa restoran ini sangat mahal, apakah kamu ingin makan, tetapi kamu takut kamu tidak mampu membelinya, jadi kamu tidak berani masuk." Wajah Aurora Bliss memerah ketika dia mendengar ini, dan dia diam-diam tidak senang. Tunangan Jenny Bliss, Goran Yama, tertawa kecil dan berkata, "Aurora, tidak masalah jika kamu tidak mampu membelinya. Kakak iparmu punya uang, dan iparmu akan mentraktirmu sebagai tamu. Kebetulan kami juga mencari tempat makan, kenapa kamu tidak ikut dengan kami, makan di restoran ini?" Sambil berbicara, Goran Yama menyipitkan matanya dan melirik payudara Aurora Bliss yang menggembung tanpa sadar. Meskipun Aurora tidak mengenakan pakaian berpotongan rendah dan tidak bisa melihat apa-apa, Goran Yama masih menelan ludah, dengan rakus berfantasi di dalam hatinya. Aurora Bliss tidak hanya lebih muda dari Jenny Bliss, tetapi juga memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari Jenny Bliss, terutama wajah menawan Aurora Bliss, yang jauh lebih maju daripada wajah selebriti online Jenny Bliss, jadi Goran Yama melihat Aurora Bliss setiap saat menjadi gatal. "Tidak perlu, aku akan makan di tempat lain dengan Kenzi." Aurora Bliss tidak menyukai Jenny Bliss, dan dia tidak menyukai tunangan Jenny Bliss Goran Yama, jadi dia memegang Kenzi dan berbalik ke meninggalkan. "Hei." Jenny Bliss tidak ingin melepaskan kesempatan bagus untuk pamer di depan mereka, jadi dia buru-buru menghentikan Aurora Bliss, berpura-pura antusias dan berkata, "Sepupu, mengapa kamu tidak bermurah hati? Satu atau dua saudara iparmu, jarang kembali ke Wakanda setiap bulan, dan sekarang dia dengan ramah mengundangmu makan, tidakkah dia memberimu wajah?" Setelah dia mengatakan ini, Aurora Bliss sedikit membeku, lagi pula, hubungan antara sepupu ada di sini, sepupu mengundang untuk makan malam, tetapi sepertinya sulit untuk menolak. Namun, Aurora Bliss tahu di dalam hatinya bahwa Jenny Bliss bukan burung yang baik. Keduanya mengundang tamu untuk makan malam, dia takut makanannya nanti tidak enak. Di bawah rasa malu, Aurora Bliss menatap Kenzi dengan mata bertanya. Kenzi murah hati dan tersenyum, karena saudara ipar Goran Yama memperlakukan tamu, maka jangan pergi keluar. Beri dia wajah dan masuk untuk makan. Mendengar ini, Goran Yama tidak bisa menahan wajahnya. Orang ini, Kenzi, masih terlihat sangat menyebalkan. Dia jelas hantu yang malang dan tidak berguna, tetapi ketika dia berbicara, dia sama sekali tidak sopan. "Dengan sampah sepertimu, kualifikasi apa yang harus kamu berikan padaku? Saat waktunya makan, di depan istrimu, perhatikan bagaimana aku menamparmu." Bab 310. Kaviar teratas. Mereka berempat memasuki restoran, Jenny Bliss memamerkan wajahnya, dan memperkenalkan dengan senyum menawan, restoran Smith Family yang dihormati ini selalu memiliki sistem keanggotaan. Bahkan jika orang biasa bisa datang ke sini untuk berbelanja, mereka hanya memenuhi syarat untuk duduk di lobi. Dan beberapa hidangan spesial yang langka tidak bisa dicicipi oleh pelanggan biasa. Tapi Goran Yama adalah anggota platinum di sini, dan dapat memasuki kotak VIP restoran ini dan menikmati layanan VIP di sini. Goran Yama berkata dengan bangga setelah mendengar ini. "Aurora, kurasa suamimu Kenzi tidak akan punya uang untuk membawamu ke tempat makan yang begitu mewah. Hari ini, sepupu ipar mentraktirmu, kita akan memiliki kotak pribadi dan memesan beberapa hidangan langka. Kakak ipar ini akan menggantikan suamimu, dan memperlakukanmu dengan baik."
Ketika dia mengatakan ini, mulut Goran Yama penuh pamer, matanya menyipit, dan dia bahkan menatap Kenzi dengan maksud menggoda. Jenny Bliss menutup mulutnya dan mencibir di samping dengan ekspresi menghina. Aurora Bliss tidak tahan lagi, tersipu, dan ingin menarik Kenzi pergi. Tapi Kenzi tidak peduli, dan tersenyum ringan, seolah dia tidak mendengarnya sama sekali. Tentu saja dia bisa mendengar bahwa Goran Yama menertawakannya karena miskin dan ingin berpura-pura hebat berada di depannya. Karena Goran Yama ingin bermain, maka ayo bermain dengannya. Pikir Kenzi dalam hati. Pelayan di restoran melihat seorang tamu datang dan menyambutnya dengan senyuman. Goran Yama, seperti seorang paman besar, mengeluarkan kartu VIP dan memberikannya kepada pelayan. Lihatlah dengan jelas, Platinum Card. Kami tidak ingin duduk di lobi. Anda dapat mengatur sebuah kotak untuk kami. Oke, Tuan, pelayan itu tersenyum lebih antusias ketika melihat dia mengeluarkan kartu platinum, dengan hormat mengundang Goran Yama ke sebuah kotak di lantai 2. Kotak ini bukan kotak yang paling mewah, tetapi restoran ini selalu mengambil rute kelas atas, dan bisnisnya selalu sangat bagus, jadi bahkan kotak biasa seperti itu, sulit bagi orang biasa untuk memesan, hanya orang-orang seperti Goran Yama, anggota platinum dengan kartu platinum yang dapat memesan. Dan kotak yang lebih mewah, yaitu tingkat di atas kartu emas. Namun meski hanya kotak biasa, dekorasinya sangat mewah. Lukisan 8 kuda yang tergantung di dinding adalah kaligrafi otentik dari seorang master terkenal. Vas di bar adalah porselen biru putih asli dari dinasti kuno, dan sofa, kursi, set teh, dan peralatan makan di dalamnya, semua indah dan elegan, dan mereka terlihat indah di bawah pencahayaan lembut. Lokal. Aurora Bliss. Datang ke sini untuk makan, lingkungan yang elegan ini saja membuat Anda merasa nyaman. Goran Yama duduk dengan anggun, meletakkan tasnya di atas meja, dan berkata dengan gaya yang sangat lokal. Aurora Bliss, Anda akan memesan hidangan hari ini. Saya jarang melihat Anda dan saya secara khusus mengundang Anda untuk makan hari ini. Ya, kamu harus makan dengan baik. Dia mengambil menu, menyerahkannya sambil tersenyum, dan berkata, lobster di sini enak, semuanya diterbangkan dari Australia, dan abalon, yang semuanya adalah abalon besar terbaik, lebih baik daripada restoran lain, mereka jauh lebih berharga. Jika itu adalah pria putus asa seperti Kenzi, dia pasti tidak akan berani membawamu ke sini untuk makan malam, tetapi sepupu iparmu ini berbeda darinya. Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan, jangan takut membakar uang. Jenny Bliss terkikik dan melanjutkan, sepupuku sayang, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Kamu sudah menceraikan Kenzi, jadi mengapa kamu masih ingin bersama? Bahkan makanan yang sedikit mewah, dia tidak bisa memuaskanmu. Goran Yama tampak terkejut dan menaikkan nada suaranya, apa yang baru saja kamu katakan, Aurora Bliss telah menceraikan Kenzi. Kapan itu terjadi? Jenny Bliss menutup mulutnya dan tersenyum dan berkata, apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir kali Anda baru saja meninggalkan Wakanda, mereka bercerai. Wajah Goran Yama penuh kegembiraan setelah mendengar ini, dan dia mengangkat ibu jarinya dan berkata, Aurora Bliss, ini adalah satu hal yang paling benar dalam hidupmu. Kamu seharusnya membuang orang seperti Kenzi yang tidak punya uang dan tidak berguna. Bagaimana bisa? Jenny Bliss seolah-olah dalam sebuah drama, dia menariknya, pura-pura khawatir, meskipun Aurora Bliss menceraikan Kenzi, dia belum menyerah pada pemborosan ini. Tidakkah kamu lihat, Aurora Bliss masih bersama-sama, aku khawatir mereka akan menikah lagi. Goran Yama bertanya dengan ekspresi terkejut. Aurora, kamu tidak akan sebodoh itu, kan? Orang yang sia-sia seperti dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kakiku. Kamu harus menggantung lehernya yang bengkok. Kali ini suguhan untuk makan malam, itu jelas memalukan. Hehe, Goran Yama, tolong berhenti bicara. Jika kamu melanjutkan, Aurora Bliss akan marah. Melihat wajah Aurora Bliss memerah karena marah, Jenny Bliss merasa senang di dalam, tetapi di wajahnya, dia masih ingin berpura-pura menasihati bersama, berpura-pura bersahabat. Goran Yama buru-buru tertawa dan berkata dengan senyum di wajahnya, Aurora, itu tidak kasar, tapi sepupu ipar sebenarnya melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Karena kamu tidak suka mendengarkannya, maka aku tidak akan mengatakannya. Ayo, pesan dan makan. Dia kemudian memanggil pelayan, berpura-pura sangat antusias, dan meminta Aurora Bliss untuk memesan, tetapi Kenzi, yang ada di samping, tampaknya tidak ada, dan mengabaikannya dari awal sampai akhir. Kenzi melihat tatapan munafik Goran Yama di matanya, tersenyum dingin di dalam hatinya, dan berkata, Aurora, karena saudara iparmu sangat murah hati, jangan sopan, ambil hidangan paling mahal, dan makan dengan murah hati.
Aurora Bliss sedikit kesal, tetapi setelah Kenzi mengingatkannya seperti ini, dia benar-benar menjadi murah hati, mengambil menu dan memesan pesanan acak, memesan abalon, lobster, kaviar, dan sebagainya. Sengaja ingin memberi Goran Yama beberapa pelajaran. Beberapa hidangan dipesan dengan santai, dan itu sudah ratusan ribu. Goran Yama tidak berharap Aurora Bliss memesan begitu banyak sekaligus, dan itu sedikit menyakitkan, tetapi dia baru saja mengatakan bahwa dia dapat memesan apapun yang dia inginkan, jadi tidak mudah untuk mengubah mulutnya. Jadi dia hanya bisa tertawa, berpura-pura murah hati dan otentik. Oke, pelayan, sesuai pesanan, ratusan ribu makanan, itu hanya sedikit bagi saya. Melihat anggota Platinum ini sangat kaya, kemudian pelayan itu membungkuk sedikit dan berkata dengan senyum tulus. Tuan, izinkan saya untuk merekomendasikan hidangan pembuka baru di restoran kami baru-baru ini, yang sangat cocok untuk dicicipi sebelum makan. Apakah Anda ingin mencoba hidangan ini, Tuan? Goran Yama meliriknya dan bertanya langsung, hidangan apa? Pelayan itu tersenyum dengan hormat dan berkata, pembuka top ini dirancang khusus untuk anggota seperti Anda. Ini diimpor. Kaviar kelas platinum dari Austria. Goran Yama menjadi tertarik dan bertanya, apa yang harus dikatakan, apakah itu enak, dan berapa harganya? Pelayan itu memperkenalkan sambil tersenyum, kaviar kelas platinum ini dari Austria, telurnya disediakan oleh Sturgeon, air hidup yang terbentuk dari mencairnya salju di puncak gunung Austria. Hanya lingkungan yang alami dan bebas polusi yang dapat menghasilkan kaviar berkualitas platinum. Setelah kaviar digiling sangat halus, dicampur dengan emas 22K. Karena kandungan emasnya sangat kecil, memiliki efek positif pada sistem kekebalan tubuh manusia. Rasanya kuat dan rasanya seperti ikan segar. Hanya sedikit bubuk yang dibutuhkan dalam sekali makan. Tetapi karena ikan Sturgeon hampir punah di daerah setempat, dan umurnya diperpendek karena variasi genetik, sangat sulit untuk menemukan bahan yang cocok, sehingga harga kaviar jenis ini sangat mahal, biasanya harga pasarannya 500.000 euro per kilogram, dan di restoran kami, harganya 40.000 euro per sendok. Tuan, ini adalah salah satu hidangan paling khas di restoran kami. Apakah Anda mau satu sendok? Goran Yama hampir terkejut saat mendengarnya. Harganya selangit hanya sesendok, apakah ini toko hitam, atau dia memperlakukan saya sebagai orang super kaya? Harga yang mahal, bisakah orang sepertiku memakannya? Dia hendak melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Namun, Kenzi mengangguk dan menjelaskan kepada pelayan. Kedengarannya bagus, Anda bisa memberi kami beberapa sendok per orang. Apa? Goran Yama tidak bisa duduk diam, bangkit dan berkata dengan wajah gelap. Kamu. Dia tidak bisa mengatakan hal-hal seperti, kamu tidak bisa memesan hidangan mahal seperti itu, jadi dia buru-buru mengubah kata-katanya dan berkata. Jika kamu ingin mencicipi rasanya, memesan sendok saja sudah cukup, mengapa Anda perlu beberapa sendok per orang? Kaviar yang begitu mahal, apakah Anda ingin membuatku bangkrut?